Saja kita mulai informasi terpopuler yang pertama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya strategi untuk membuat efek jera alias takut negara lain. Caranya adalah dengan memborong alat utama sistem pertahanan atau alutsista seperti senjata dan kapal perang canggih. Puluhan triliun siap dikeluarkan agar militer Indonesia ditakuti lawan. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari mengatakan pemilihan jenis dan penentuan spesifikasi alutsista dilakukan melalui mekanisme perencanaan penyusunan dokumen rencana kebutuhan atau yang dikenal dengan Renbud Al-Palhankam. Untuk pertahanan negara yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi atau UO, Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan. Perencanaan dokumen Renbud Al-Palhankam yang di dalamnya berisikan jenis dan spesifikasi alutsista katanya disampaikan kepada Kemhan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai dokumen Renbud Al-Palhankam untuk mempertahankan negara. Investasi pertahanan ini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Beragam alutsista yang diborong RI diantaranya adalah 6 pengadaan alat-alat utama matra darat, 7 pengadaan alat-alat utama matra laut, 6 pengadaan alat-alat utama matra udara, dan pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI meliputi fasilitas kesehatan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dikabarkan sedang mengucilkan Indonesia dengan berlaku tidak adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Apa sebenarnya alasannya ya? Pengucilan produk baterai EV itu dikatakan langsung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyayangkan atas pengucilan terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Sebagaimana diketahui, pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate atau IRA secara penuh karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan didominasi perusahaan China dalam industri nikel. Arsyad juga turut mengajak Amerika maupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan kepada Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Dengan peran penting Indonesia dalam ASEAN dalam rantai pasok kendaraan listrik, Arsyad optimis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa maupun China dalam sektor energi bersih. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan juga politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Donald Trump akhirnya buka suara pasca didakwa di pengadilan terkait kasus uang tutup mulut senilai 130 ribu miliar US dollar ke aktris dewasa Stormy Daniels. Statement apa yang ia keluarkan? Melansir dari CNN International, pria berusia 76 tahun ini mengatakan dirinya tidak pernah mengira hal tersebut bisa terjadi di Amerika. Ini dikatakannya setelah sidang di mana ia tak lagi ditahan namun tetap harus mengikuti persidangan selanjutnya yang kemungkinan memakan waktu berbulan-bulan. Dia mengutip ataupun menyampaikan langsung, satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara kita tanpa rasa takut dari mereka yang berusaha menghancurkannya. Begitulah kata Trump selama konferensi pers dari kediamannya di Mar-a-Lago. Dalam pidatonya, Trump juga menyebutkan negaranya akan masuk neraka. Ini pun kemudian disambut tepuk tangan penonton yang mayoritas adalah pendukungnya. Sebelumnya, juri pengadilan Manhattan, New York telah memutuskan mendakwa Trump pekan lalu. Dalam update-nya, sebuah sumber mengatakan ada 34 tuduhan yang diajukan kepadanya. Jaksa menuduh Trump menjadi bagian dari rencana melanggar hukum untuk menekan informasi yang dapat merugikan kampanyenya. Jaksa menyebutkan lagi mantan presiden berusaha merusak integritas pemilu 2016 dan merupakan bagian dari rencana yang melanggar hukum untuk menekan informasi negatif. Ada pula dakwaan bahwa Trump memalsukan catatan bisnis. Trump total memiliki 3 kasus penyelidikan hingga saat ini.
Kembali lagi ke dalam negeri, ke informasi terakhir. Rencana pemerintah Indonesia yang akan melarang ekspor mineral mentah seperti biji bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023 ini berpotensi memunculkan ancaman gelombang PHK. Bagaimana tidak, tak kala kegiatan ekspor ditutup, kegiatan pertambangan tentunya akan mengalami gangguan. Sebagaimana contoh yang akan terdampak atas kebijakan larangan ekspor adalah tambang-tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan juga tambang milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Harus disadari bahwa larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji bauksit dan konsentrat tembaga, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba, di mana perusahaan pertambangan wajib menyelesaikan hilirisasi 3 tahun setelah UU Minerba ini diterbitkan atau Juni 2023. Tapi nyatanya para perusahaan tambang, misalnya Freeport Indonesia dan juga Aman Minerals, masih dalam proses penyelesaian hilirisasi. Dengan begitu, perusahaan ini menjadi salah satu yang akan terkena keputusan larangan ekspor tersebut. Pemerintah kini tengah mencermati dampak dari rencana kebijakan larangan ekspor tembaga ini. Jika dilarang dan loss-nya akan banyak, kepemilikan negara 51% terhadap saham Freeport misalkan. Dan kemudian ada lagi pendapatan-pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah, sehingga potensial loss-nya terhitung cukup besar. Untuk itu menurutnya pemerintah masih membahas terkait dampak untung rugi dari kebijakan ini termasuk dengan Presiden Joko Widodo.